Pernahkah kamu merasa bekerja keras setiap hari, tapi dompet tetap saja terasa kosong? Gaji masuk, belum sempat bernapas, tiba-tiba sudah habis untuk bayar listrik, cicilan motor, belanja dapur, uang sekolah anak, dan entah apa lagi. Seakan-akan uang itu tidak pernah singgah di tangan kita, hanya mampir lalu pergi begitu cepat. Rasanya seperti menimba air dengan ember bocor. Sebanyak apapun kamu isi, tetap saja tumpah keluar. Saya tahu perasaan itu, karena hampir semua dari kita pernah mengalaminya. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia sekarang, dengan harga kebutuhan pokok yang makin naik, bensin yang kian mahal, dan biaya pendidikan yang seperti tak ada habisnya, wajar kalau kita sering merasa hidup ini hanya tentang mengejar uang yang tidak pernah cukup. Banyak orang terjebak pada pikiran bahwa sumber uang hanya satu, gaji bulanan. Padahal, dunia tidak sesempit itu. Lucunya, seringkali sumber uang tambahan itu ada di depan mata kita, tapi kita abaikan. Kita anggap remeh. Kita pikir, kecil, buat apa dipikirin? Padahal, justru dari hal-hal kecil yang sering kita pandang sebelah mata, itulah bisa lahir tambahan yang lumayan untuk meringankan beban hidup. Masalahnya, kita terlalu sibuk melihat ke atas, terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih mapan. Kita lupa bahwa ada pintu-pintu rezeki kecil yang sebenarnya bisa kita buka kalau saja kita mau lebih peka. Mungkin kamu juga pernah merasa begitu, merasa terjebak seakan semua jalan sudah buntu. Padahal, seringkali bukan karena tidak ada peluang, tapi karena kita tidak terbiasa melihat hal-hal sederhana sebagai peluang. Uang tidak selalu datang dari proyek besar, usaha besar, atau pekerjaan prestisius. Kadang, uang datang dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dan bisa jadi, itu adalah jawaban untuk meringankan hidup kita di tengah tekanan finansial yang kian berat. Kalau saya jujur bercerita, dulu saya termasuk orang yang selalu merasa uang saya tidak pernah cukup. Saya bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, tapi tetap saja rasanya seperti kejar-kejaran dengan tagihan. Begitu gaji cair, bukannya lega, malah pusing karena langsung dipotong cicilan, bayar kontrakan, belanja harian, dan sedikit kiriman untuk orang tua di kampung. Dalam hitungan hari, saldo rekening tinggal angka 100.000. Pernah suatu kali, saya benar-benar merasa buntu. Waktu itu anak tetangga datang ke rumah minta tolong bantu beli kue buatan ibunya. Harganya cuma 1.000 per biji. Saya beli 10, walau dalam hati saya mikir, waduh, ini aja duit pas-pasan. Tapi anehnya, momen itu bikin saya berpikir. Ibu itu, dengan modal sederhana, berani bikin kue. Keliling dari pintu ke pintu, menawarkan. Sementara saya, yang tiap hari mengeluh soal uang, justru tidak pernah mau melihat peluang sekecil itu. Sejak saat itu, saya mulai membuka mata. Saya mencoba mengingat-ingat, apa yang saya punya, apa yang bisa saya lakukan tanpa harus keluar modal besar. Akhirnya, saya mulai dengan hal remeh. Misalnya, saya punya kebiasaan suka menulis. Dulu saya pikir, mana mungkin nulis bisa jadi uang? Tapi pelan-pelan saya coba. Saya mulai menulis artikel di platform online, dibayar tidak seberapa. Kadang cuma puluhan ribu. Tapi dari situlah saya belajar bahwa uang tidak harus datang sekaligus besar. Tetes-tetes kecil itu, kalau ditampung, lama-lama bisa jadi aliran. Saya juga pernah coba hal sederhana lain. Waktu itu saya punya motor tua yang sering nganggur. Saya sewakan ke teman dengan sistem harian. Sekali lagi, hasilnya kecil. Tapi anehnya, semakin saya membuka diri pada hal-hal remeh, saya merasa lebih ringan. Tidak lagi hanya menggantungkan harapan pada gaji bulanan. Tentu, perjalanan ini tidak mulus. Ada rasa gengsi, ada rasa takut dianggap remeh. Kadang, orang dekat sendiri yang bilang, ngapain sih repot-repot begitu? Tapi saya sadar, hidup di Indonesia dengan harga kebutuhan yang terus naik, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber. Kita harus pintar melihat celah sekecil apapun itu. Dari pengalaman pribadi ini, saya belajar bahwa masalah utama saya bukan soal kurangnya peluang, tapi karena saya menutup mata pada peluang kecil. Saya terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, padahal rezeki sering datang lewat pintu kecil yang kita anggap sepele. Dan mungkin kamu juga pernah atau sedang berada di posisi yang sama. Punya potensi kecil tapi tidak kamu manfaatkan karena merasa, kecil banget, nggak ada artinya. Padahal, justru dari situlah bisa lahir keseimbangan finansial yang kita butuhkan. Ketika kita berbicara tentang uang, kebanyakan orang hanya memikirkan satu jalur, gaji bulanan. Itu sebabnya ketika gaji terasa kecil, otomatis kita merasa buntu. Padahal, dalam kenyataannya, ada banyak sekali pintu kecil yang bisa kita buka. Nah, kali ini, saya ingin mengajak kamu untuk melihat 5 sumber uang yang sering kita anggap remeh. Padahal kalau kita kelola dengan serius, hasilnya bisa membantu meringankan beban hidup. 1.
Uang dari hobi kecil. Banyak orang punya hobi, tapi jarang yang melihatnya sebagai peluang. Misalnya, kamu suka masak, suka desain, suka foto, atau sekadar suka cerita di media sosial. Kita sering berpikir, ini cuman hobi. Padahal, di era digital sekarang, banyak orang berhasil menghasilkan uang dari hal-hal kecil yang mereka sukai. Seorang ibu rumah tangga bisa jualan kue lewat WhatsApp grup komplek, anak muda bisa jual hasil foto di platform online, atau bahkan sekadar bikin konten sederhana di TikTok bisa menghasilkan tip dari penonton. 2. Uang dari barang bekas atau yang tidak terpakai. Kalau kamu lihat sekeliling rumah, berapa banyak barang yang sebenarnya tidak terpakai? Baju yang sudah lama nggak dipakai, buku yang menumpuk, atau bahkan peralatan dapur yang masih bagus tapi jarang dipakai. Banyak orang menganggap barang-barang itu tidak ada nilainya, padahal di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, ada orang yang mau membelinya. Saya pernah menjual satu kardus buku bekas. Hasilnya lumayan untuk beli pulsa dan bayar listrik. Sesederhana itu. 3. Uang dari keterampilan sederhana. Tidak semua keterampilan harus besar atau formal. Ada orang yang bisa memperbaiki HP, ada yang jago ngedit video, ada yang bisa mengetik cepat. Semua itu bisa jadi peluang. Banyak tetangga yang lebih percaya menitipkan hal-hal kecil pada orang sekitar dibanding harus repot keluar jauh. Kalau kamu punya keterampilan sederhana, jangan remehkan. Kadang, satu pekerjaan kecil bisa menghasilkan uang tambahan yang bisa menyelamatkan di akhir bulan. 4. Uang dari tabungan kecil dan kebiasaan menyimpan. Saya tahu, menabung sering terdengar klise. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bukan hanya soal jumlah, melainkan soal konsistensi. Misalnya, setiap kali dapat kembalian 5.000, langsung simpan di botol khusus. Sekilas terlihat sepele, tapi kalau konsisten, dalam setahun bisa terkumpul jutaan rupiah. Uang kecil ini bisa jadi dana darurat yang sangat membantu. 5. Uang dari relasi atau jaringan. Ini mungkin jarang kita sadari. Kadang, bukan hanya soal apa yang kita punya, tapi siapa yang kita kenal. Relasi bisa membuka pintu-pintu kecil yang menghasilkan uang. Misalnya, ada teman yang butuh jasa titip, ada kenalan yang menawarkan kerja freelance, atau ada tetangga yang ajak kerjasama jualan kecil-kecilan. Kalau kita menjaga hubungan baik, seringkali pintu rezeki datang dari arah yang tidak kita sangka. Kalau kita perhatikan, semua sumber uang ini bukanlah sesuatu yang wah atau besar. Justru karena terlihat kecil, kita sering menyepelekannya. Padahal, dalam kondisi ekonomi Indonesia sekarang, dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik, bensin mahal, dan gaji yang seringkali tidak sebanding dengan biaya hidup, hal-hal kecil inilah yang bisa jadi penyelamat. Uang kecil dari hobi, dari barang bekas, dari keterampilan sederhana, dari kebiasaan menabung, dan dari relasi, semuanya mungkin tidak langsung membuat kita kaya. Tapi setidaknya, mereka bisa menambal kebocoran ember keuangan kita. Dan kalau dijalani dengan sabar, lama-lama justru bisa menjadi aliran rezeki yang stabil. Konsep ini sederhana, jangan remehkan hal kecil. Karena dalam hidup, seringkali hal-hal kecil yang kita abaikan justru punya dampak besar jika dikumpulkan. Untuk membuat kita lebih paham bahwa 5 sumber uang kecil tadi bukan sekadar teori, saya ingin membagikan kisah nyata dari beberapa orang yang saya kenal. Mereka bukan orang kaya, bukan juga punya modal besar, tapi justru dari hal-hal kecil yang dianggap remeh, mereka menemukan cara bertahan di tengah tekanan ekonomi. Kisah 1. Ibu Rina, penjual kue keliling. Ibu Rina adalah tetangga saya. Suaminya seorang buruh bangunan, penghasilan tidak tetap. Kadang ada, kadang kosong berminggu-minggu. Awalnya, Ibu Rina hanya suka membuat kue basah untuk keluarga. Tapi ketika sadar dapurnya penuh dengan bahan yang sering terbuang, dia mencoba menjual kue ke tetangga dengan harga Rp1.000 per potong. Awalnya banyak yang meremehkan. Apa sih, jualan receh begitu? Tapi sekarang, setiap pagi, anak-anak sekolah dan bapak-bapak pekerja menunggu dagangannya. Dari yang kecil itu, Ibu Rina bisa menambah penghasilan keluarga, bahkan membantu membayar uang sekolah anaknya. Dari hobi sederhana, lahir sumber uang nyata. Kisah 2, Bapak Darto, barang bekas yang jadi berkah Bapak Darto, dulunya bekerja sebagai satpam. Karena usianya menua, dia kehilangan pekerjaan. Daripada putus asa, dia mulai mengumpulkan barang bekas dari lingkungan sekitar. Banyak orang menganggap itu pekerjaan rendah, tapi dari barang-barang yang orang buang, seperti besi tua, botol plastik, dan kardus, Bapak Darto bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah per minggu. Tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Yang menarik, dia berkata, "Orang buang, saya pungut. Orang anggap sampah, saya anggap berkah." Itu kalimat sederhana yang penuh makna. Kisah 3, Lilis mahasiswa yang pintar cari celah lilis adalah seorang mahasiswa semester akhir. Orang tuanya petani,
penghasilannya pas-pasan. Dia pernah merasa minder karena teman-temannya sering jajan mahal, sementara dia harus hitung-hitung uang untuk sekadar naik angkot. Tapi kemudian dia sadar, dia punya keterampilan desain grafis sederhana. Mulailah dia menawarkan jasa edit poster dan CV di media sosial dengan harga murah. Awalnya hanya teman kampus yang pesan, tapi kemudian menyebar ke teman-teman lain. Dari uang yang terkumpul, Lilis bisa bayar kos, beli kuota, bahkan menabung untuk skripsinya. Semua berawal dari keterampilan sederhana yang tadinya dia pikir tidak berharga. Tiga kisah ini menunjukkan satu hal yang sama. Uang kecil bisa jadi penopang besar kalau kita mau menghargainya. Kita hidup di Indonesia, di mana kondisi ekonomi seringkali tidak menentu. Kadang BBM naik, harga beras melambung, biaya sekolah kian tinggi. Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber, rasanya seperti berjalan di atas seutas tali rapuh. Tapi kalau kita punya beberapa aliran kecil, kita punya cadangan. Yang menarik, pola dari kisah mereka adalah keberanian untuk memulai dari yang kecil. Ibu Rina berani menjual kue 1.000 perak. Bapak Darto berani memungut barang bekas yang dianggap sampah. Lilis berani menjual keterampilan kecil yang dipandang sederhana. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung besar. Tapi mereka memilih untuk tidak menutup mata terhadap peluang kecil. Dan bukankah itu juga yang sering kita lupakan? Kita sibuk mengejar yang besar, padahal yang kecil ada di depan mata. Sumber-sumber uang yang dianggap remeh justru bisa menjadi jaring pengaman di tengah derasnya arus kehidupan yang penuh ketidakpastian. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri. Selama ini, berapa banyak peluang kecil yang sudah kamu abaikan? Berapa banyak hal sederhana yang sebenarnya bisa jadi tambahan penghasilan, tapi kamu anggap tidak layak untuk dicoba? Kadang, kita terlalu terikat pada gengsi. Kita berpikir, kalau cuma jualan kecil-kecilan, nanti dibilang nggak sukses. Atau, kalau hanya dapat uang receh, buat apa capek-capek? Padahal, bukankah hidup kita saat ini sering kali tertekan bukan karena pengeluaran besar, tapi justru karena bocoran kecil yang tidak kita sadari? Saya ingin mengajak kamu merenung. Apa hobi yang selama ini kamu jalani hanya sebagai pengisi waktu, padahal bisa menjadi pintu rezeki? Barang apa saja di rumahmu yang sudah lama tergeletak, tapi sebenarnya masih punya nilai untuk orang lain? Keterampilan apa yang kamu anggap biasa saja, padahal bisa membantu orang lain dan sekaligus memberi penghasilan? Apakah kamu sudah membiasakan diri menyisihkan uang receh, ataukah semua selalu habis begitu saja? Dan, apakah kamu menjaga hubungan baik dengan orang sekitar, sehingga ketika ada peluang kecil, kamu jadi orang pertama yang diingat? Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang makin menantang, harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan tidak terjangkau, pajak dan harga BBM yang sering bikin pusing, kita bisa saja merasa hidup ini tidak adil. Tapi mari kita jujur, apakah kita sudah benar-benar berusaha menghargai peluang kecil yang ada? Atau kita terlalu fokus pada keluhan, sampai lupa bahwa pintu-pintu kecil juga bisa membawa kita keluar dari kesulitan? Saya percaya, keseimbangan hidup itu bukan soal kaya mendadak, bukan juga tentang punya gaji puluhan juta. Keseimbangan hidup muncul ketika kita mampu melihat hal kecil sebagai bagian dari hal besar. Ketika kita mau mengumpulkan tetes-tetes air sampai akhirnya bisa menjadi sungai. Mungkin kamu sedang merasa lelah dengan keadaan finansialmu sekarang. Mungkin kamu berpikir, saya sudah berusaha, tapi tetap saja kurang. Saya paham, itu berat. Tapi coba bayangkan, bagaimana jika mulai hari ini kamu membuka mata pada 5 sumber uang kecil yang tadi kita bahas? Bagaimana jika kamu mencoba satu saja dengan konsisten? Bukankah lebih baik ada aliran kecil daripada tidak ada sama sekali? Rezeki seringkali tidak datang dengan cara yang kita bayangkan. Kadang bukan dari pintu megah yang kita tunggu, melainkan dari celah-celah kecil yang kita remehkan. Dan mungkin, keseimbangan hidup finansialmu justru sedang menunggu di sana. Teman-teman, dari perjalanan kita hari ini, ada satu pesan sederhana yang ingin saya garis bawahi. Jangan pernah meremehkan hal kecil. 5 sumber uang yang sering kita abaikan, dari hobi, barang bekas, keterampilan sederhana, tabungan kecil, hingga relasi, mungkin terlihat sepele. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang semakin menekan, kita sering merasa hidup hanya tentang bertahan. Gaji pas-pasan, harga naik, kebutuhan tidak pernah turun. Tapi, kalau kita hanya terpaku pada satu pintu, kita akan cepat putus asa. Sementara, kalau kita mau membuka diri pada pintu-pintu kecil, hidup terasa lebih ringan. Mungkin tidak langsung membuat kita kaya, tapi cukup untuk menjaga keseimbangan. Cukup untuk memberi kita napas lega, cukup untuk menumbuhkan rasa syukur bahwa kita masih bisa bertahan. Saya percaya, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita menjadi besar,
tapi seberapa sabar kita mengumpulkan hal-hal kecil sampai akhirnya menjadi besar. Sama seperti menampung air hujan. Satu tetes mungkin tidak berarti, tapi ribuan tetes bisa memenuhi wadah. Begitu juga dengan rezeki. Sekarang, saya ingin bertanya pada kamu. Dari 5 sumber uang kecil tadi, mana yang paling dekat dengan hidupmu? Mana yang sudah pernah kamu coba, dan mana yang baru akan kamu mulai? Silakan tulis di kolom komentar, karena siapa tahu pengalamanmu bisa jadi inspirasi untuk orang lain juga. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Bagikan ke teman-temanmu yang mungkin sedang butuh dorongan semangat, dan tentu saja subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang keuangan, mindset, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Ingatlah, keseimbangan bukan datang dari sekali langkah besar, tapi dari keberanian untuk memulai dengan langkah-langkah kecil. Mari kita syukuri yang ada, hargai yang sederhana, dan terus membuka mata untuk melihat peluang yang Allah titipkan pada kita, meski sering tersembunyi dalam hal-hal remeh yang kita abaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.